Pertama kita harus memahami apa makna riya. Ya, riya artinya adalah beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Ya, beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Itu dinamakan dengan riya. Ya, misalnya seorang eh, khusyuk di dalam sholatnya atau dia memperpanjang sholatnya karena sedang dilihat oleh si fulan. Ya, atasannya atau orang yang memiliki kedudukan di dalam hatinya. Sengaja dia memperpanjang ya sholatnya atau dia keraskan suara indahnya dalam membaca Al-Quran karena ingin didengar oleh orang lain. Ya, kalau ingin didengar berarti sum'ah, kalau ingin dilihat berarti riya. Itulah yang dimaksud dengan riya. Dan sebagaimana yang Ibu katakan, ya riya ini adalah sesuatu yang sangat kecil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sangat samar. Ya, sehingga inilah yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang sangat aku takutkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Fasu'ila anhu. Beliau ditanya, apa itu syirik al-asghar? Beliau mengatakan ar-riya. Itu adalah ar-riya. Kenapa sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ini banyak terjangkiti dengan penyakit ini orang-orang yang soleh. Yang banyak memiliki penyakit ini adalah orang-orang yang soleh, yang mereka punya kecenderungan untuk beribadah. Mereka yang terkena penyakit ini. Adapun orang-orang yang toleh, itu orang yang tidak memiliki ketekunan dalam ibadah, maka ya mereka jarang justru terkena penyakit ini. Mereka punya penyakit lain. Tapi penyakit riya ini banyak menjangkiti orang-orang yang tekun di dalam beribadah. Dan disebutkan oleh sebagian salaf bahwasanya ini adalah akhfa min dabibin nam. Ya, syirik yang kecil ini lebih kecil daripada semut yang kecil yang dia berjalan di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap gulita. Semut kecil, ya seandainya dia berwarna putih sekali, ya atau berwarna merah. Kalau dia berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita, tentunya sulit bagi kita untuk melihatnya. Dan demikian ya sifat atau riya yang ada dalam hati seseorang ini sangat kecil, ya sangat samar. Nah, bagaimana cara kita untuk keluar dari permasalahan ini? Sementara kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sementara kita ingin amalan kita ini bersih dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Ya, mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kalau kita baca, bi'idznillah, ini akan menghilangkan kesyirikan yang ada dalam hati kita, termasuk diantaranya adalah riya. Yaitu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku mengetahuinya, yang aku menyadari. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang aku tidak menyadari. Masya Allah. Nah, ini baca doa ini, semoga Allah SWT melindungi kita dari kesyirikan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Jadi kalau Ibu Eva tadi mengatakan anak tidak sadar dan tidak merasakan, memang demikian keadaan. Ya, hanya baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terkadang ya terkadang seseorang bisa merasa, ya terkadang bisa dengan taufik dari Allah SWT bisa merasakan bahwasanya ini ternyata ada riya di dalam. Ada sebuah cerita seorang salaf, ya dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu, bahkan berada di shaf yang pertama, ya di shaf yang pertama.
selama bertahun-tahun, ya, dan dia eh, tidak merasakan apa-apa. Suatu saat dia ketinggalan dan qadarullah dia tidak berada di shaf yang pertama. Taib, di situ dia merasa malu. Ya, mungkin dia masbuk, ya, sehingga orang salam dan melihat, loh, si fulan biasanya di shaf yang pertama, kok ini berada di shaf yang kedua atau yang ketiga. Dia merasakan di dalam hatinya rasa malu. Biasanya di shaf yang pertama, kok sekarang di shaf yang kedua. Nah, di sini baru dia merasakan, loh, kenapa harus malu? Berarti selama ini anak berada di shaf yang pertama tujuannya adalah demikian dan demikian. Baru dia sadar setelah selama bertahun-tahun dia melakukan ibadah tadi, sadar bahwasanya apa yang dilakukannya adalah riya. Ya, makanya sekali lagi apa yang tadi kita sebutkan berupa doa ya dari Nabi SAW ini adalah jalan keluar yang semoga ini adalah jitu dan bisa menghilangkan menghilangkan riya dari diri kita. Wallahu taala a'lam. Masya Allah Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya. Ustadz, ini ada sebuah hal yang penting dan semoga sepertinya ada juga pemirsa yang ingin tahu juga nih biar panjang. Ini apa namanya Ustadz? Doa untuk tadi Ustadz yang untuk riya Ustadz. Apa tadi? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya, an usyrika bika wa ana a'lamu. Wa ana a'lamu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima a'lam. Lima la a'lam. Begitu ya, Ustaz? Ya. Baik. Ya, itu dia pemirsa doa tambahan buat kita untuk menghindari syirik besar dan syirik kecil yang sengaja dan tidak sengaja, begitu Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah, dapat lagi ilmu, alhamdulillah, insyaallah. Baiklah, saat ini sudah ada penelpon masuk, Ustaz. Kita tanggapi ya, Ustaz ya. Assalamualaikum. Ya. Fatwa TV. Oh iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan ya, Ustaz. Dari siapa, di mana? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Oh iya, baik. Hamba Allah di Pekanbaru. Silakan. Ini Ustaz, tadi kami kan dapat bantuan dari orang non-muslim gitu kan, berupa beras gitu. Karena berhubung musibah Covid ini kami dikasih beras. Yang ngasihkan beras itu bukan orang itu, tapi dari istrinya Pak RT pula gitu kan. Kami nggak usah pula nolak itu. Apakah boleh kami menerima sumbangan beras ini dari orang non-muslim gitu, Ustaz? Atau kami sedekahkan saja untuk orang lain gitu? Gimana Ustaz? Penjelasannya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak masalah kita menerima bantuan dari non-muslim. Nggak ada di sana dalil yang menghalangi kita untuk menerima bantuan dari mereka, ya berupa beras atau sembako, ya tidak masalah. Meskipun yang memberikan kepada kita bantuan tadi adalah yayasan non-Islam atau person yang dia non-Islam misalnya, tidak masalah dan tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang yang demikian. Dahulu Nabi SAW menerima hadiah dari orang yang kafir. Pernah beliau SAW diberikan hadiah, yaitu berupa seorang budak wanita yang bernama Maria. Ini adalah hadiah untuk beliau yang diberikan oleh seorang raja, yaitu Raja Muqawqas. Ya, kalau tidak salah Raja Mesir. Berikan kepada Nabi SAW budak Maria. Allahu a'lam, dalam masalah ini tidak masalah seorang muslim menerima bantuan dari non-muslim berupa beras. Nah,